Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kembali lagi dengan saya, Jelita Ginting, yang akan membawakan ceramah dasar 2. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum melihat video yang pertama, ceramah dasar 1 yang berjudul Bagaimana Mengalami Kasih dan Pengampunan Allah, silahkan lihat terlebih dahulu, karena materi kita di ceramah dasar 2 ini berkaitan dengan materi ceramah dasar 1. Di ceramah dasar 1, kita sudah sama-sama mempelajari bahwa ada 3 macam manusia di dunia. Yang pertama adalah orang duniawi, di mana orang duniawi, orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga keinginannya, mimpi-mimpinya, kacau balau, tidak selaras dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah orang Kristen rohani, di mana orang Kristen rohani adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan membiarkan Kristus menguasai seluruh aspek kehidupannya, sehingga segala mimpi-mimpinya, cita-citanya menjadi rapi dan teratur, selaras dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah orang Kristen duniawi, di mana orang Kristen duniawi ini sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, namun tidak menyerahkan tahta kehidupannya kepada Kristus, sehingga sama seperti orang duniawi, segala mimpi-mimpinya, harapannya tetap kacau balau, tidak selaras dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan seperti yang sudah kita pelajari, orang Kristen duniawi dapat kembali menjadi orang Kristen rohani ketika dia melakukan pernafasan rohani. Pernafasan rohani adalah yang pertama, mengeluarkan nafas, di mana mengeluarkan artinya mengaku dosa-dosa kita. Kita setuju dengan Allah bahwa kita berdosa, kemudian kita memohon ampun, dan kita bersyukur sebab Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya, setelah kita mengeluarkan nafas, kita mengeluarkan udara yang kotor, kita menghirup kembali udara segar, yaitu kita meminta kembali dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dari itu, di ceramah dasar 2 ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana dipenuhi Roh Kudus. Belajar bagaimana dipenuhi dan dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus adalah penemuan yang paling penting di dalam kehidupan Kristen. Ya teman-teman, saya punya sebuah cerita. Jadi dulu, waktu awal-awal saya diberitakan Injil, saya langsung semangat untuk memberitakan Injil juga kepada orang lain. Dan ketika saya belajar untuk memberitakan Injil, saya mulai terbiasa untuk memberitakan Injil tersebut. Sehingga timbul dalam hati saya bahwa sebenarnya Injil ini karena dibiasakan. Maka dari itu, saya mulai menggunakan pengetahuan saya untuk memberitakan Injil. Dan ketika saya mulai menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang saya pelajari dalam memberitakan Injil, saya merasa ada kekosongan ketika saya memberitakan Injil. Saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Maka dari itu, setelah mempelajari tentang bawah pimpinan Roh Kudus, saya mengetahui bahwa kesaksian akan sia-sia jika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya menyadari bahwa benar, penemuan yang paling penting di dalam kehidupan Kristen adalah ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mengapa dikatakan penemuan yang paling penting di dalam kehidupan Kristen adalah dipenuhi Roh Kudus? Karena yang pertama, kita dapat hidup berkelimpahan sebagaimana dijanjikan oleh Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita dapat memperkenalkan orang lain kepada Kristus. Bagian yang selanjutnya, walaupun murid-murid telah bersama-sama dengan Kristus selama 3 tahun, mereka belum mampu menjalankan perintah Tuhan yang besar itu sampai mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, saya yakin selama 3 tahun murid-murid hidup bersama dengan Yesus Kristus, pasti murid-murid sudah mengetahui banyak hal. Bagaimana cara memberitakan Injil, mengadakan mujizat-mujizat. Tapi Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem sampai kuasa itu datang ke hadapan mereka. Ya, sama seperti yang saya saksikan tadi, bahwa pengetahuan kita, apa yang kita sudah pelajari selama ini, tidak akan ada artinya jika kita belum menerima kuasa, yaitu kepenuhan dari Roh Kudus. Dalam firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 12-14, Yesus berjanji bahwa kita akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan yang dilakukannya. Namun poin yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kita tidak sanggup. Yang kedua, itu adalah tugas Kristus melalui kita. Tuhanlah yang memakai kita.
Yang ketiga, tugas kita adalah taat, mentaati setiap perintah Tuhan. Dan yang keempat, kuasa Roh Kudus tersedia bagi kita. Ya, tidak hanya pada murid-murid Kristus pada abad pertama atau orang-orang Kristen pada abad pertama, tapi kuasa ini juga tersedia bagi kita pada masa kini, bagi orang-orang yang meminta dengan sepenuh hatinya untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Namun sayang sekali, banyak orang Kristen tidak mengetahui bagaimana dipenuhi dengan Roh Kudus. Merupakan suatu hal yang menyedihkan. Karena ketika kita tidak dipenuhi Roh Kudus, artinya kita tidak mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Kita tidak merasakan damai sejahtera, sukacita, dan merasakan buah dari Roh. Maka dari itu, sama-sama kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Roh Kudus. Yang pertama, siapakah Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus dia adalah Allah. Jadi Roh Kudus bukan sebuah substansi, bukan sebuah gumpalan awan putih, bukan sebuah makhluk atau makhluk halus gitu ya. Tapi dia adalah Allah. Dan dia adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal, sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak. Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang dapat menceritakan secara sempurna tentang konsep Tritunggal ini. Seorang profesor pernah mengatakan bahwa seseorang yang tidak mempercayai konsep Tritunggal maka akan kehilangan jiwanya. Namun seseorang yang mencoba untuk memahami dengan sempurna konsep Tritunggal akan kehilangan akalnya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa Allah adalah Allah yang sangat tidak terbatas, sedangkan kita adalah manusia yang sangat terbatas. Mustahil kita dapat mendalami seluruhnya, di mana kita adalah manusia yang sangat terbatas. Ya, mungkin selama ini kita banyak mendengar cerita tentang konsep Tritunggal itu sama seperti seseorang yang memiliki banyak gelar, dia sebagai seorang anak, dia seorang bapak, atau mungkin dia di pekerjaannya seorang guru, disebut juga seorang guru. Ya, sebenarnya banyak gambaran-gambaran yang coba dilukiskan untuk menggambarkan tentang konsep Tritunggal ini. Namun gambaran-gambaran tersebut hanya bersifat bayangan saja. Sampai saat ini tidak ada bayangan yang benar-benar tepat yang menceritakan tentang konsep Tritunggal. Ya, setelah kita mengetahui siapa Roh Kudus, kita akan mengetahui mengapa Roh Kudus datang. Yang pertama, ia datang untuk memuliakan Kristus dan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ya, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengerti tentang kebenaran-kebenaran. Kemudian yang kedua, ia memimpin kita ke dalam kehidupan doa kita. Yang ketiga, ia memberi kita kuasa untuk bersaksi. Ya, tanpa Roh Kudus, maka kesaksian kita adalah sia-sia. Dan yang keempat, tidak mungkin mengenal Kristus tanpa Roh Kudus. Selanjutnya, apa arti dipenuhi Roh Kudus? Ya, dipenuhi Roh Kudus bisa sama-sama kita lihat di Yohanes 15 ayat 1-8. Di mana firman Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu." Artinya, dipenuhi Roh Kudus ketika kita tinggal bersama-sama dengan Allah dan Allah tinggal di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan dua buah tanda yang nyata. Yang pertama, kita akan mengeluarkan buah roh. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, dan lainnya seperti yang dituliskan di Galatia 5 ayat 22-23. Kemudian yang kedua, firman Allah akan menjadi lebih berarti bagi kita. Ya, Roh Kudus akan menerangi pikiran kita untuk memahami dan mewujudkan firman Allah. Seperti gambar berikut ini. Firman Allah ditambah dengan Roh Kudus artinya berbuah. Sebaliknya, firman Allah tanpa Roh Kudus artinya tidak berbuah. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa kebanyakan orang Kristen tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Jawaban yang pertama adalah karena tidak tahu. Ya, andai saja seseorang tahu apa yang dia dapatkan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu kehidupan yang berkelimpahan, pasti seorang tersebut memilih untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, tidak tahu kalau Tuhan telah menyediakan kuasa untuk terus bertumbuh. Kemudian Roma 7 ayat 15 berkata, "Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Kemudian yang keempat, tidak tahu tentang hak atas kekayaan rohani yang dimilikinya di dalam Kristus. Ada sebuah ilustrasi tentang seseorang yang bernama Yates. Ya, Yates ini memiliki peternakan domba, di mana setiap hari dia menggembalakan dombanya.
Dia berusaha dengan keras menggembalakan dombanya untuk menghasilkan uang, karena Yates ini memiliki banyak sekali utang-utang yang harus dibayarkan. Pada suatu hari, ada seorang penyidik tambang minyak mendatangi lahan pertaniannya dan melihat bahwa ladang tersebut memiliki peluang bahwa ada minyak di dalamnya. Maka dari itu, Yates pun mengizinkan untuk membor tanah di pertanian tersebut. Dan ketika dibor, dicek ternyata ada tersimpan jutaan liter minyak yang tersimpan di lahan tersebut. Akhirnya Yates menjadi orang terkaya di kota tersebut. Demikian juga kita. Kita sama seperti Yates yang tidak mengetahui kekayaan rohani yang kita miliki ketika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Alasan yang selanjutnya adalah tidak percaya. Ya, banyak orang yang takut pada Allah, mereka tidak percaya padanya. Sebenarnya, ada beberapa orang yang sudah mengetahui tentang kekayaan-kekayaan rohani yang akan diperoleh ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tentang bagaimana Tuhan yang memimpin langkahnya. Tapi dia takut, dan akhirnya dia tidak percaya kepada kuasa dari Kristus. Kemudian yang kedua, merasa bahwa Allah akan menuntut hal-hal yang tidak mungkin bagi mereka, dan mereka ragu akan kuasa Allah. Ya, kita sering seperti ini ya. Kita merasa bahwa ketika kita mengikut Tuhan, artinya kita dituntut untuk memberitakan Injil, melakukan pelayanan. Nah, ketika kita merasa ragu, artinya kita tidak menyadari, kita tidak mengakui akan kuasa kasih Allah yang akan memampukan kita. Kemudian yang ketiga, banyak orang merasa bahwa Allah akan mengambil kesenangan-kesenangan mereka. Mereka tidak menyadari betapa besar rencananya bagi kita. Ya, seperti kita sering, kalau kita ikut-ikut pelayanan, kita merasa bahwa waktu kita untuk nongkrong, untuk jalan-jalan dengan teman kita akan habis ketika kita melakukan pelayanan. Tapi tanpa kita menyadari betapa besar rencana Tuhan ketika kita hidup di bawah pimpinan dari Roh Kudus. Sama seperti firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Maka dari itu, ketika kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan akan menunjukkan rencananya yang besar dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita dapat dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus karena iman. Ya, sama seperti ketika pertama kali kita berdoa menerima Kristus, kita menerima Kristus dengan iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menggahkan diri." Demikian juga, kita berjalan di dalam roh oleh karena iman, di Kolose 2 ayat 6. Ya, seperti gambaran ini, ya Allah memberikan kita keselamatan melalui iman kita, dan akhirnya kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita hidup dengan iman, artinya kita boleh menyaksikan tentang Kristus kepada seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah kita tidak perlu minta kepada Allah akan apa yang telah menjadi milik kita. Ya, sama seperti ketika kita mempunyai uang ratusan juta di sebuah bank. Nah, ketika kita mempunyai uang ratusan juta tersebut di sebuah bank, pastinya waktu kita minta uang 100.000 ke tellernya, kita nggak ragu-ragu. Tapi waktu kita nggak punya uang sama sekali, pasti kita akan ragu. Kita akan takut-takut untuk menyampaikan atau minta uang 100.000 itu, karena kita tahu di ATM kita nggak ada uangnya. Demikian juga, ketika kita mengetahui bahwa kita telah diberikan hidup yang berkelimpahan, kita tidak perlu lagi takut memintanya, karena itu sudah menjadi hak milik kita. Beberapa faktor yang dapat membantu mempersiapkan hati agar dapat dipenuhi Roh Kudus dengan iman. Yang pertama, kita harus mempunyai keinginan untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus bersedia menyerahkan kehendak hidup kita kepada Kristus. Dan yang ketiga, kita harus segera mengaku dosa ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ya, ketika kita melakukan pelanggaran, maka imanilah seperti janji Tuhan di Yohanes 1 ayat 9, "Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita." Seperti gambar berikut ini, orang Kristen duniawi ketika dia mengaku dosa-dosanya dan menerima kembali kepenuhan Roh Kudus, maka ia dapat menjadi orang Kristen rohani yang sesungguhnya. Namun ketika orang Kristen rohani berdosa, maka ia akan kembali menjadi orang Kristen yang dikuasai oleh dirinya sendiri atau orang Kristen duniawi. Yang selanjutnya, kita harus mengingat dua kata penting. Yang pertama, perintahnya. Perintahnya ialah agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18.
Dan janjinya ialah bahwa Dia selalu menjawab doa kita apabila kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita harus mengingat bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan janjinya, Ia akan menjawab doa kita jika doa kita sesuai dengan kehendaknya. Ya seperti gambar ini, jika kita mengimani perintah dan janji Tuhan, artinya kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Hidup kita akan dikuasai oleh Yesus Kristus dan segala keinginan dan mimpi-mimpi kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan, kita memiliki kuasa yang datangnya dari Roh Kudus untuk memenangkan dunia, menyaksikan Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Bagian yang terakhir yang penting kita ingat adalah yang pertama, jikalau seseorang adalah seorang Kristen, Roh Kudus telah tinggal di dalamnya. Ya pada waktu kita berdoa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Yang kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah suatu pengalaman yang sekali untuk selamanya. Kita harus terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus sebagai suatu cara hidup kita. Yang ketiga, kita tidak dapat membuat diri kita menjadi baik, sehingga berkenan kepada Allah. Kita harus hidup dengan iman. Yang keempat, akibat dari dipenuhi dan berjalan di dalam Roh Kudus ialah kita mati bagi diri kita sendiri dan hidup bagi Allah. Dan yang terakhir, kita hidup dengan iman. Perasaan-perasaan timbul sebagai akibat dari iman dan ketaatan. Tetapi janganlah sekali-sekali hanya bergantung pada perasaan saja. Ya demikianlah materi ceramah dasar 2 bagaimana dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu kembali. Shalom.